Nggak nyangka Indonesia cepet banget masuk sebuah motor middleweight dari BMW Motorrad, dan kita kaget ya karena nggak nyangka bisa secepat ini datang. Ini adalah BMW F900 GS. Ini tipe GS Trophy. Jadi dia liverinya khas banget. GS Trophy ada warna biru, ada warna merah, ada warna putih. Dan harganya 711 jutaan rupiah di Jakarta itu on the road, dan dia adalah middleweight karena di tengah-tengah di bawahnya ada G310 GS, harganya sekitar 160 jutaan. Buat Anda yang pemula ingin adventurean mungkin bisa pakai yang itu. Tapi di atasnya dia yang memang jauh lebih besar ada R1300 GS, harganya di atas 1,1 M. Kita akan bahas motor ini karena banyak sekali berubahnya. Dia naik kelas dari sebelumnya F850 GS, sekarang jadi 900, bukan cuma cc-nya yang naik, tapi bobotnya jauh lebih ringan, lebih enteng 14 kilo, dan banyak sekali yang dicun BMW di sini. Dan kita beruntung karena yang dimasukin yang ini karena bodinya jauh banget bedanya dibanding adiknya dia. Dia juga punya adik F800 GS, itu naik dari F750 GS, tapi bodinya masih mirip sama yang lama. Nah ini berubah total. Kita akan bahas satu persatu. Ya memang bodinya berubah jauh banget, Mas Bro. Kalau kelihatan dari depan aja langsung berubah banget. Lampunya jangan ketuker ya sama G310 ya, karena bentuknya mirip-mirip, segitiga kebalik. Kalau yang sebelumnya kan dia modelnya agak kotak, terus ada bundernya di sini gitu ya. Nah sekarang dia jauh lebih simple, dan ini juga membuat dia pencahayaannya sedikit berubah. Karena sekarang dia difokuskan ke depan doang, kalau yang lama tuh lebih lebar. Nah katanya nih motor ini off-road capability-nya jauh lebih besar dibanding yang lama, sehingga memang difokusin buat satu jalur. Kelihatan motornya nggak ada sama sekali, nggak ada standar tengah di sini, jadi cuma bisa distandarin miring, dan tidak ada optionnya. Kalau Anda mau beli, saya mau beli standar tengah dong, nggak bisa Mas Bro. Karena ini nggak ada bracketnya juga, jadi nggak bisa standar tengah nih motor, ya kan? Sementara di tipe yang ini, GS Trophy, dia dapat windshield yang smoke. Jadi tidak clear. Kalau yang dua tipe yang lain ada yang warna hitam sama kuning, itu windshieldnya clear. Lalu di bagian samping bodi ini juga kelihatan jauh banget bedanya karena dia sekarang model shroudnya menyatu dengan tangki. Kalau yang sebelumnya agak terpisah di sini ya, dan sebelumnya memang sudah ada beberapa besi-besi buat bodyguard di situ, dan dia kalau yang GS Trophy ini sudah dapat skid plate di bawah. Nah, yang menarik adalah tangkinya. Motor ini bobot totalnya memang lebih enteng 14 kg. Salah satunya karena tangki. Sekarang dia pakai tangki yang plastik. Jadi, tangki ini punya kapasitas 14,5 liter, tapi dengan berubah materialnya dari besi menjadi plastik, dia sekarang bobot tangkinya saja berkurang sekitar 4,5 kg, 4,5 kilo lah ya. Dan itu artinya lebih enteng, lebih dari 60% dari tangki yang besi. Jadi memang motor ini dibikin jauh lebih enteng, jauh lebih agile, dan nanti kita bahas mesinnya karena mesinnya naiknya lumayan gila tenaganya. Nah, yang membuat motor ini kelihatan dia bilang off-road capability-nya jauh lebih besar dibanding sebelumnya karena tangkinya tadi lebih enteng, dan joknya. Dia punya jok yang jauh lebih simple, jauh lebih slim, mirip sama motocross ya. Kalau kita lihat ya, motor-motor adventure itu kan rata-rata dia joknya agak lebar gitu ya, buat duduk enak, nyaman. Tapi F900 GS ini punya jok yang mirip motocross, apalagi dia ada model garis-garis seperti ini, jadi emang dibikin seperti Anda nggak cuma berdiri, duduk, tapi bisa sambil ya kira-kira gitu ya. Karena kalau di jalur yang off-road kan badan Anda jauh lebih dinamis, nggak selalu duduk di atas sini, tapi bisa ya kemana-mana gitu loh. Termasuk ini stangnya, dia stangnya punya riser yang lebih tinggi dibanding sebelumnya dan dibanding model lain yang bukan GS Trophy. Jadi di sini ada riser, kalau kita lihat dia di atas triple clamp atas ini, dia ada riser setebal 2,4 cm. Jadi posisi stangnya jauh lebih tinggi, jauh lebih commanding. Kalau buat berdiri pun
Jadi jauh lebih enak harusnya ya, apalagi kalau Anda setinggi saya, ini pasti enak banget. Lalu di yang tipe Gestroff ini Anda sudah dapat handlebar yang sudah dilengkapi dengan handguard, dan handguardnya paduan antara plastik dan besi ini. Jadi kalau misalnya amit-amit jatuh sekalipun dia bisa membantu untuk mengurangi kerusakan. Kayak misalnya kalau jatuh takutnya kan rusak di handle kopling, handle rem, sehingga Anda nggak bisa jalan lagi. Tapi ini sudah terlindungi dengan peranti standar. Lalu yang menarik lagi adalah tinggi motornya. Nah, motor ini punya tinggi jok 875 mm dan menurut saya itu sangat tinggi. Ini adalah posisi duduk saya di atas F900 GS yang baru. Bayangin tinggi saya 185 cm dan ini saya pakai sepatu agak tebal sehingga harusnya ya kalau saya pakai sepatu yang biasa ini udah jinjit. Jadi kebayang. Untungnya di bagian depan jok ini dia nggak terlalu lebar sehingga cukuplah buat mengontrol motor ya. Dan dia footpacknya dengan pedal-pedalnya juga adventure banget deh. Jadi udah dengan gerigi-gerigi. Kalau sebelumnya masih dikasih karet tuh seperti ini. Kalau sekarang dia sudah full gerigi. Dan asiknya buat Anda yang nggak setinggi saya itu bisa memilih paduan suspensi yang low sus. Jadi ada pilihan low suspension tapi mungkin tidak seperti ini karena kalau Anda membeli motor yang harganya ini dengan package yang ini sudah full option. Tapi kalau mau beli yang mungkin lebih pendek ya, itu suspensi depan berbeda, shockbreaker belakang beda, jadi motornya lebih pendek. Jadi joknya hanya 815 mm. Jadi bedanya 60 mm, 6 cm. 6 cm itu meters banget gitu. Jadi dan suspensi juga masih bisa disetel, jadi masih bisa turun lagi. Itu kalau Anda nggak setinggi saya. Dan mungkin Anda bisa melakukan perubahan. Sedangkan nanti kita akan bahas suspensinya. Ini suspensinya lumayan canggih walaupun tidak bisa di-setel secara elektronik. Nah, kita sekarang coba nyalain lampunya ya. Dia sudah, ya rata-rata BMW sudah punya keyless, jadi Anda nggak usah pakai anak kunci lagi, tinggal kantongin kuncinya dan tekan tombol di sini. Sistemnya akan hidup, lampu depannya seperti ini. Dia LED semua, jadi ada DRL-nya, tulisan BMW, terus lampu dekatnya yang atas, lalu lampu jauhnya yang bawah. Sementara ini lampu sennya, sebelah kiri dan kanan. Yang menarik lampu belakangnya, karena dia nggak ada lampu belakang tengah, jadi lampu belakangnya menyatu dengan sen. Jadi di belakang ini lucu banget bentuknya karena kayak kayak motocross gitu ya. Jadi bener-bener nggak ada behel sama sekali. Jadi belakang tuh simpel banget, cuman ada, ini beneran kayak motocross nih. Cuman ada spakbor kecil, lalu lampunya menyatu dengan sen, dan kalau di rem, lampunya akan menyala seperti ini. Kalau di sen, nah dia akan ada kuningnya di tengah, hidup. Jadi simpel banget di belakang. Mungkin kalau mau bawa penny race dan box di belakang harus nambahin bracket karena di sini nggak ada bracket sama sekali, hanya kelihatan ada lubang di sini 1, 2 di sini, jadi harus ada bracket tambahan harusnya, dan itu harusnya BMW Motorrad juga sudah menyediakan. Nah sekarang kita lihat di bawah ini apa aja yang ada di bawah tangki ini. Nah ini mesinnya, dia sekarang punya kapasitas 895 cc dan dia kalau untuk yang F series ya, karena BMW itu dia menamakan motornya, nomenklaturnya, kalau F itu berarti mesinnya parallel twin. Kalau yang G itu 1 silinder, kalau yang R itu biasanya punya mesin boxer. Nah dia mesinnya parallel twin, 2 silinder segaris, dan berpendingin cairan, jadi ada radiatornya di depan sini, gede, terus kelihatan knalpotnya 2 ya. Jadi 1 ke belakang, dan dia knalpotnya sudah Akrapovic, design for BMW Motorrad. Jadi harusnya sih suaranya sudah cukup menggelegar, walaupun DB-nya sudah pasti road legal ya. Dan mesin ini punya tenaga 105 daya kuda, torsinya 93 Nm. Torsinya sih nggak kelihatan jauh beda dibanding yang lama. Yang lama tuh torsinya sekitar 91, jadi naiknya dikit banget. Tapi power band-nya lebar. Jadi motor ini punya torsi sekitar peak-nya itu sekitar 6.200 RPM. Tapi dia mulai tebel di 2000 RPM aja udah tebel. Jadi kalau yang sebelumnya tuh grafiknya dari bawah landai gitu ya, terus tiba-tiba peak, terus 7000 udah turun lagi.
Nah ini dari 2000 dia udah tebel, mulai 4000 udah mirip sama peak torque-nya di atas 85 Nm. Jadi Anda punya power band itu antara 4000 rpm sampai 8000 rpm, itu torsinya hampir 90 Nm. Jadi motor ini pasti enak banget. Dan tenaganya 105 daya kuda, dan itu dia punya tenaga hampir 10 daya kuda lebih besar dari yang lama. Kalau yang lama tuh nggak nyampe cepek, jadi bedanya 9,3 daya kuda, luar biasa ya. Bobotnya lebih enteng 14 kilo, tenaganya nambah hampir 10 daya kuda. Jadi power to weight ratio-nya luar biasa. Apalagi sudah pasti ya, motor ini punya transmisi yang cukup pintar karena dia sudah ada slipper clutch dan ada Gear Shift Assistant Pro. Jadi itu namanya BMW untuk sistem quick shift-nya. Jadi ada quick shift up and down dan juga pasti auto blipper. Sementara dia disalurkan ke belakang khusus buat yang GS Trophy ini, dia dapat gear dan rantainya warnanya kuning. Jadi spesial buat yang GS Trophy ini, warnanya rantainya kuning, nggak hitam lagi, dan matching sama peleknya. Dia peleknya jari-jari tapi tubeless, Mas Bro. Jadi kalau kita lihat di sini jari-jarinya dia keluar. Jadi sudah pasti ini adalah tipe adventure. Sayangnya buat Anda yang beli motor ini di Indonesia, Anda masih dapat ban on road. Jadi bukan ban yang tahu-tahu ya, bukan ban dual purpose. Ini bannya Bridgestone Battlex Adventure. Jadi memang buat adventure karena depan ring 21, belakang ring 17. Bannya di depan kecil, dia cuma lebar 90, profil 90, ring 21, di belakang lumayan lah ya, 150 mm, profil 70, ring 17. Jadi peleknya udah pelek yang keren ya Acron gitu, ganteng pokoknya. Lalu sistem pengereman juga sudah pasti mumpuni, di depan double disc brake dengan kaliper Brembo, tapi kalau kita lihat dia sepertinya masih kaliper yang belum fix, jadi masih kaliper yang floating, sedangkan disc brake-nya yang fix. Jadi belum modelnya. Mungkin ini buat adventure ya, bukan buat racing ya, Mas Bro ya. Nah, shockbreaker-nya yang canggih. Dia pakai Showa 45 mm dan shockbreaker ini full adjustable, tapi menyetelnya dengan manual, dengan mekanis. Jadi di sini ada semua tuas-tuas dan knop-knop semua ada di atas ini. Nggak ada satupun penyetelan elektronik melalui dashboardnya dia. Di belakang juga, di depan kalau depan Showa, di belakang dia pakai shocks, jadi ZF shocks. Dia bisa disetel mulai dari preload maupun damping reboundnya itu high speed dan low speed bisa disetel melalui beberapa setelan. Di sini di sebelah sana ada tabungnya, jadi kelihatan kita bisa setel, tapi itu secara mekanis, bukan secara elektronik. Jadi Anda nggak bisa setel on the fly, tapi Anda bisa setel misalnya sebelum jalan kekerasan suspensinya, kalau Anda sendiri atau boncengan Anda bisa setel hanya dengan mudah sih, cuma putar-putar doang. Oke, kita lihat apa yang ada di balik speedometer BMW F900 GS ini. Oke, motor ini belum bisa dihidupin karena belum kelar PDI ya, jadi kita lihat dulu fitur-fiturnya apa aja. Jadi ada speedometer gede di sini, ada posisi gigi, ada tachometer, ini ada bensinnya kosong, ya kan. Sini masih 0 km karena ini baru satu motor baru hadir di Indonesia dan belum dikemana-manain. Dia riding mode di sini, terus ada ini ambience temperature, ini adalah DRL automatic, dan ini heated grips. Jadi kalau dia nyala bisa di setel nanti ya, bisa mati juga, ya kan? Terus ada jam. Lalu kita mainkan menunya seperti apa, seperti biasa ada My Vehicle. Kalau kita akses menunya akan tampil seperti ini selama perjalanan. Jadi Anda bisa tahu apa aja yang berkaitan sama motor ya. Ini ada message, mungkin ada pesan mesti servis atau gimana ya. Ini tadi apa namanya, suhu mesin. Ini ada tekanan ban depan dan belakang. Jadi nanti ada itunya juga, kalau misalnya tekanannya kurang ada warningnya juga. Terus ada ini bisa menuju pom bensin berapa lama dengan bahan bakar tersisa, berapa jauh. Terus ini ada aki, nanti kalau naik mesinnya hidup mungkin naik dia. Oke, kita keluarin dulu. Oh, ada onboard komputer juga, coba kita lihat. Onboard komputernya ini ya MID ya, seperti biasa ya. Ada banyak, ada fuel consumption, ada average speed, ada trip meter, ada total
perjalanan dan segala macam. Oke, sekarang kita lihat. Ini kalau Anda connect ke handphone dengan semua fitur-fitur yang ada di sini bisa ada media, ada telepon, ada navigasi. Atau Anda bisa tambahkan juga di sini peranti navigasi dari BMW yang terpisah, jadi bisa benar-benar peta nongol di sini. Jadi udah kayak rally tower di sini ya, bisa ada ini di sini. Nah, setting, kita lihat setting apa aja yang bisa di setel di sini. Ada vehicle settings, Anda bisa setel riding mode preselection. Jadi kalau kita set di sini itu akan nongol di atas ini nih. Jadi preselection ini cuma 4, padahal dia punya 5 riding mode: Rain, Road, Dynamic, Enduro, dan Enduro Pro. Kalau semua Rain, Road, Dynamic, dan Enduro ini tidak bisa disetel. Jadi semua fix, yang bisa disetel hanya Enduro Pro. Jadi tadi saya setel dulu di Enduro Pro, dan Enduro Pro-nya bisa dikonfigurasi. Nah, dia bisa, lihat nih, dia bisa setel engine-nya, throttle response seperti apa, apakah pengen bener-bener kuat sekali atau enggak gitu kan. Kita coba ya, dia bisa, nah bisa Rain, Road, atau Dynamic. Jadi kalau mau kenceng banget itu bisa pakai Dynamic, mau ugal-ugalan di track off-road juga bisa. Ini traction control, Enduro dan Enduro Pro. Jadi kalau tadi 3 setelan, ini sekarang dia 2 setelan, Enduro dan Enduro Pro. Oke. Terus ABS juga bisa di-setel, Enduro Pro dan Enduro itu. Kalau Enduro Pro dia ban belakangnya ABS-nya bisa off, jadi dia bisa cek pada trek-trek licin Anda butuh ini. Oke, sekarang kita lihat setelan yang lain. Jadi kalau kita setel seperti ini, Anda nggak bisa milih riding mode Enduro melalui tombol di sebelah kanan stang. Kalau mau dipencet Enduro nanti baru dia nongol. Jadi riding mode di sini ntar kita cobain ya. Lalu ada sistem setting seperti biasa, ada waktu, ada units, ada bahasa, lalu ada koneksi. Anda bisa koneksi intercom Anda atau dengan pilion, dengan pembonceng. Lalu display Anda bisa set brightness-nya. Lalu ini status line content, ada apa aja tadi ya, MID yang tadi Anda bisa pilih. Ini sepertinya terpilih semua. Kalau mau nggak terlalu banyak yang tampil juga bisa. Ini speed limit info juga Anda bisa setel. Lalu informasi ini berkaitan sama software yang ada di sini dan license-nya. Atau bisa di reset. Itu yang ada di speedometer, dan kita lihat balik ya ke depan lagi. Kita lihat di sini tadi Anda bisa select riding mode di sini. Dengan tombol ini Anda bisa akses 4 riding mode. Kita lihat coba riding mode-nya Rain, Road, dan Dynamic, dan Enduro Pro. Jadi Enduro-nya nggak nongol di sini karena dia cuma ada 4 mode yang bisa dipilih. Mungkin on the fly ya, sambil jalan Anda pengen ganti riding mode itu di sini. Lalu ada heated grips, Anda bisa setel di sini. Ada 3 setelan dari yang biasa sampai yang paling hangat, atau mau dimatikan juga bisa. Itu ada 3 setelan. Lalu seperti biasa di sebelah kanan BMW ada kill switch, begitu dengan starter di sini. Sementara di sebelah kiri biasa ya buat main-mainin menu ada di sini, di tombol menunya. Terus ini buat akses warning. Di bawah ada saklar sen dan klakson. Lalu ada tombol hazard, dan di atas ini ada seperti biasa cruise control. Dan di sebelah depan sini ada buat ngedim, jadi passing lamp di sini. Lalu asiknya di sini juga dia sudah punya setelan. Jadi Anda bisa menyetel tuas ini sesuai dengan genggaman tangan Anda. Yang tuas kopling dan tuas rem kanan juga. Oke, nah itu tadi semua fitur dari BMW F900 GS yang baru. Dia lawannya siapa sih di Indonesia ya? Ya ada Triumph Tiger 900. Mungkin bisa ketemu juga dengan Yamaha Tenere. Atau mungkin ya di middleweight ada yang lebih kecil lagi, mungkin Aprilia Touareg. Ada juga mungkin Honda Transalp 750. Yang bentuknya memang motor-motor ontak seperti ini ya, dengan
tangki yang tinggi, yang kayak punuk ontak. Gimana menurut Anda motor yang keren ini, motor yang bisa adventure-an, dan menurut saya ini adalah tipe motor yang paling cocok digunakan di jalanan Indonesia, yang nggak semuanya mulus, yang mungkin kalau di daerah yang bikin jalanan sama yang bikin jembatan nggak ngobrol, jadi jembatan sama jalan bisa beda tinggi jauh banget. Itu enak banget pakai motor ini, ya kan? Silakan tuliskan komentar di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Yang saya suka dari motor ini adalah semua komplit. Motornya jauh lebih bertenaga, jauh lebih enteng. Tapi sayangnya kalau beli motor ini, kalau mau buat off-road ya, atau enduro beneran ya, bannya masih ban jalan raya. Ya mungkin bisa ganti lah ya, Pirelli Scorpion Trail atau Metzeler Tourance, atau yang mungkin Anda lebih cocok dengan Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video kami yang lain. Jangan lupa follow kami di sosial media, TikTok dan Instagram kami di @autorider.com, dan main-main juga ke website kami. Di sana berita mengenai sepeda motor di Indonesia dan di dunia komplit free. Bye.